Pemandangan mengerikan ini terjadi di Jalan Sultan Badarudin, Kelurahan Gedung Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Truk yang sedang melaju kencang oleng akibat kehilangan kendali. Truk menabrak satu motor hingga pengemudinya terjatuh dan nyaris menabrak satu motor lagi di depannya. Seorang anak bahkan meloncat dari motor yang nyaris tertabrak truk. Truk muatan plastik yang kabur itu akhirnya ditangkap polisi di sebuah pabrik di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pengemudi truk berdalih rem truknya tiba-tiba rusak. Ia membelokkan ke jalan yang lebih sepi pengendara untuk menghindari korban jiwa. Selain menabrak motor, truk juga menabrak taman di jalan ini. Dari atas itu saya rem sudah batu begitu, membatu saya angkat, saya pijak lagi membatu, saya angkat, saya pijak membatu lagi, astagfirullahaladzim. Makanya saya berpikir kalau ke sana saya lebih parah, makanya saya ambil di sini supaya saya sisip ini supaya pelan mobilnya gitu. 60-70 meter gitu lah, 80 gitu lah, 100 meter saya rasa. Pas berhenti tadi, mobil keadaannya kebalik atau seperti enggak, mobil nggak ada masalah, Jadi sempat menghantam ini ya Pak? Iya, karena ini kan supaya memperlambat mobil saja, itu aja. Kalau dia buang ke jalan Singamangaraja, akan mengakibatkan lebih fatal lagi. Nunggulah taman ini, ada beberapa ekor bunga yang kena, kemudian di sana itu terkena CCTV yang semula video viral itu. CCTV itu tempat menyerempet kendaraan bermotor roda 2. Pengemudi truk tidak dipenjarakan namun diminta bertanggung jawab mengganti kerugian korban dan memperbaiki taman yang rusak. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ada? Iya. Siapa ya? Ditemenin dalam dompet ya Pak ya? Iya. Ya Pak. Polisi Tulang Bawang Rabu siang menggerebek rumah Angga di rumahnya di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo. Polisi menyita puluhan bungkus sabu-sabu yang disimpan dalam 2 dompet dan disembunyikan di lemari pakaian. Wallahu Akbar, banyaknya. Sip. Mantap. Angga merupakan seorang agen penjualan tiket bus di Tulang Bawang. Ia menyambi sebagai penjual narkoba dan pelanggannya berasal dari Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Dari hasil pemeriksaan polisi, bisnis haramnya telah dijalaninya sejak 2 tahun lalu. Angga berdalih penghasilannya sebagai agen penjualan tiket bus tidak mencukupi untuk biaya hidupnya sehari-hari. Narkoba dipasok dari seorang bandar yang kini masih buron. Sabaran sikit loh. Pada saat kami tangkap, kami amankan barang buktinya ada 40 paket sabu yang siap diedarkan dengan total berat lebih dari 5 gram. Hasil dari penyelidikan kami yaitu tersangka ini menjual sabu sembari menjual tiket di loket bus. Polisi menyita 41 bungkus sabu-sabu siap edar. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Saksi melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang janda bernama Apriyani ditangkap polisi sektor Tanjung Senang, Bandar Lampung karena mencuri di beberapa rumah tetangganya. Wanita warga Waikandis, Bandar Lampung ini menyasar rumah yang sedang kosong. Tersangka dibantu seorang temannya yang kini masih buron. Keduanya masuk rumah korban dengan cara merusak kunci jendela. Tersangka mencuri komputer jinjing serta tabung gas. Uang hasil penjualan barang curian lalu dibagi 2 dengan temannya dan dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nggak ada. Anaknya berapa? 1. Jadi duit selama ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kerjaan ibu tetapnya apa kerjaannya? Warung kecil. Hah? Ya, warung kecil. Warung kecil. Nggak cukup Bu ya? Tersangka sudah 3 kali mencuri di rumah tetangganya yang kosong dengan hasil curian berbeda-beda. Bahkan sebelum mencuri untuk yang ketiga kali, tersangka dan rekannya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau buronan polisi. Tersangka ini memasuki rumah melalui jendela yang tidak ada teralis. Pengakuan pelaku sudah berapa kali Pak Kawas? Ini yang ketiga ya. 3 kali.
Rata-rata korbannya tetangganya atau gimana nih? Ada tetangga dan ada juga yang beda kelurahan. Polisi menyita barang bukti 1 unit komputer cincin yang belum terjual, sementara tabung gasnya sudah dijual. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Pertanian Bandar Lampung Selasa siang mendatangi puluhan kandang sapi. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan kandang sebagai upaya pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Berdasarkan data Dinas Pertanian Bandar Lampung, di wilayahnya terdapat 117 kandang besar peternakan sapi. Petugas juga telah memvaksinasi 1.000-an ekor sapi, 300 diantaranya telah divaksin dosis kedua. Pada bulan Agustus ini, tidak ditemukan kasus baru PMK di Bandar Lampung. Di seluruh ini ya, ada kita sekitar 117 kandang seperti ini, itu akan kita semprot semua. Karena sapi itu, populasi sapi sekitar 1.930 berapa gitu. Dan kalau kambing ada sekitar 2.000-an kota Bandar Lampung. Penyemprotan cairan disinfektan disambut gembira para peternak sapi. Mereka lebih yakin kesehatan ternaknya terjamin dan kecil resiko terpapar PMK. Ya, alhamdulillah tahun kemarin juga kita mulai ada gejala PMK. Kita dari Dinas Pertanian Kota ada penyemprotan disinfektan. Di samping itu kita juga menyiapkan juga untuk penyemprotan itu dalam rangka mengantisipasi menularnya wabah PMK. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih sapinya sehat-sehat. Penularan PMK terparah di Lampung terjadi di 6 kabupaten, yakni Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Metro. Selain menyerang sapi, PMK juga menyerang kerbau. Sebagian besar sapi yang dikarantina karena terserang PMK telah sembuh. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.